Dan syarat yang ketiga, kalian memutlakkan. Di saat kami tegur kalian dan nasihati kalian, kenapa kalian berbuat demikian, itu kesyirikan. Oh, kami tidak menyembah orang yang ada di kuburan ini kecuali agar mendapatkan syafaat. Maka syafaat apa yang kalian inginkan, karena syafaat mutlak di tangan Allah, bahwa dia itu harus dari ridho Allah dan izin Allah, maka bagaimana Allah akan ridho dan akan mengizinkan, padahal kalian melaksanakan sesembelihan untuk selain Allah dan doa kepada selain Allah. Maka ini kita jawab dari subuhat mereka, terutama subuhat yang kedua tentang permasalahan asy-syafa'ah. Maka mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan syafaat tidak bisa memberikan syafaat seperti para nabi, para malaikat, kecuali dengan izin Allah dan ridhonya. Wa kam min malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'danallah liman yasha wa yarda. Maka berkata Imam Ibnu Katsir dari ayat ini, fa idza kana hada fi haqqil malaikah al muqarrabin, maka jika seandainya ditolak dari para malaikat yang didekatkan kepada Allah yang sifatnya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang disifatkan bahwa mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat kepada perintah Allah. Fa kaifa tarjuna ayyuhal jahilun syafa'ata hadhil asnam wal andad indallah. Maka wahai orang-orang yang bodoh, kata Imam Ibnu Katsir, bagaimana kalian mengharapkan syafaat dari para benda-benda berhala seperti patung dan apa-apa yang disembah selain Allah, seperti pohon yang besar, seperti matahari. Bagaimana matahari, patung-patung menhir, itu semuanya bisa memberikan syafaat kepada kamu. Allati la tusra ibadatahum, yang pada hakikatnya tidak disyariatkan diibadahi dan beribadah kepada mereka. Bal qad nuhiya anha ala alsinati jami' rusulihi, bahkan telah datang perintah untuk tidak melaksanakan peribadatan kepada mereka, seperti ucapannya di antaranya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, hanyalah kalian diperintah untuk menyembah Allah dan jangan menyembah yang selainnya. Walaqad arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, maka tidaklah kami mengutus kepada seluruh para rasul kecuali agar menyembah kami saja dan jangan menyembah kepada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut, maka kami telah mengutus para rasul-rasul yang sama fungsinya agar mereka mendakwahkan kalimat la ilaha illallah dan menjauhi taghut. Maka ini semua keluar dari lisannya para nabi untuk pelarangan menyembah berhala. Maka bagaimana kalian meminta kepada makhluk-makhluk berhala untuk diberikan syafaat? Maka oleh sebab itu, haula al-musyrikun alladzina ya'budunal malaikah wal anbiya was salihin bal al-jamadat allati la tanfa wa la tadur bidabah wan nadar wa du'a li talabi syafa'ah minhum angkara alaihimullahu talabahum wa nafallahu anhum asy-syafa'ah. Maka bagi mereka orang-orang musyrikun yang melaksanakan sesembahan kepada malaikat dan para nabi dan orang-orang yang soleh, bahkan yang melaksanakan peribadatan kepada patung-patung dan pohon dan matahari, maka tidak bermanfaat dan juga tidak memadaratkan apa yang mereka lakukan kepada sesembahan berhala mereka. Maka tidak bermanfaat sama sekali. Allah telah mengingkari apa yang mereka
inginkan dari syafaat tersebut. Seperti Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka mereka melaksanakan sembahan kepada makhluk yang tidak bermanfaat dan tidak bisa memberikan madarat bahkan. Dan mereka mengatakan kami melaksanakan demikian hanya meminta syafaat dari mereka. Maka katakanlah, apakah kalian mempunyai ilmu dari Allah untuk melaksanakan yang demikian? Maka Allah Maha Suci dari apa-apa yang kalian sembah selain mereka, selain Allah Jalla wa'ala, dari sesembahan mereka itu. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, makna ayat ini, atukhbirunallah bima la yakunu fis samawati wala fil ard summa nazaha nafsahu an syirkihim wa kufrihim, qala ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka Allah nafikan apa yang mereka lakukan, di mana mereka meminta syafaat dari makhluk-makhluk yang tidak bermanfaat untuk mereka, tidak memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat. Maka dari mana ilmu yang mereka lakukan itu? Kemudian nazaha nafsahu an syirkihim wa kufrihim. Kemudian Allah membersihkan dirinya dari kesyirikan dan kekufuran mereka dengan ucapannya subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka syirikkan dari peribadatan kepadanya. Maka dengan ini selesailah dari kaidah yang kedua dan bantahan secara detail kepada dua subuhat yang kita lewati di kaidah yang kedua. Subuhat yang pertama, mereka mengatakan mana buduhum, kami tidak menyembah kepada wali-wali saleh di saat kami bertabarruk di kuburannya, tetapi liuqarribuna ilallahi zulfa saja. Kami menginginkan mereka menjadi konektor yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini telah kita bantah di pelajaran yang lalu. Dan subuhat yang kedua, kami pun melaksanakan sembelihan kepada yang meninggal dari para wali-wali dan ngalap barokah. Tujuannya bukan menyembah mereka, tetapi meminta syafaat dari mereka agar mereka kelak memintakan syafaat kepada kami di sisi Allah. Jawabnya bahwa syafaat terbagi dua, syafaat yang musbitah dan manfiyah, dan syafaat yang musbitah yang kalian inginkan itu tidak ada pada kalian karena terpenuhi syarat-syaratnya yang tiga. Syarat yang pertama, harus pemberi syafaat itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan di sini orang yang mati itu kamu tidak mengetahuinya siapa. Dan yang kedua, yang diberikan syafaat seperti antum minta syafaat, maka al-masfu harus diridhoi oleh Allah dari perbuatannya dan ucapannya, bukan dari musyrikin juga. Dan yang ketiga, semua itu jika terpenuhi syarat pertama dan kedua juga harus dengan izin Allah. Seperti para malaikat, berapa banyak tidak bermanfaat syafaatnya kecuali min ba'di idnih, dan liman irtada, diizinkan oleh Allah. Maka ini dari tiga syurut. Dan yang keempat, dari mawani', seseorang tidak diterima dari syafaatnya karena kesyirikan kepada Allah. Maka kesyirikan dan kekufuran itu mane' dari pemberian syafaat. Sesuai di dalam ayat Al-Quran, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisatan min kibali nafsihi. Bahwa orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat mereka orang-orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya.
Maka dengan ini selesailah kaidah yang kedua, dan insyaallah dihafalkan kaidah ini dan kita masuk di pelajaran yang akan datang kepada kaidah yang ketiga. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.